Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran satelit communication system atau sistem komunikasi satelit. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang transponder dan spektrum frekuensi. Nah, yang pertama, alokasi frekuensi untuk sistem komunikasi satelit itu terbagi dua. Ada uplink dan downlink. Nah, uplink itu maksudnya dari bumi ke satelit itu sebesar 6 GHz dan downlinknya itu dari satelit ke bumi sebesar 4 GHz. Nah, selanjutnya pita frekuensi satelit atau spektrum frekuensi satelit itu terbagi ada 4 band frekuensi atau ada 4 pita frekuensi, ada L-band, ada C-band, Q-band, dan Ka-band. Nah, di sini masing-masing punya kanal tersendiri untuk uplinknya dan downlinknya. Bisa dilihat di tabel. L-bandnya uplinknya 1,6 sampai 1,6 GHz dan downlinknya sekian. Begitupun dengan C-band, Q-band, dan Ka-band. Nah, selanjutnya karakteristik dari masing-masing spektrum frekuensi itu yang pertama karakteristik dari L-band. Nah, L-band itu digunakan untuk layanan telepon bergerak berbasis satelit dan radio satelit. Nah, jika kita menggunakan frekuensi L-band itu tahan terhadap cuaca, namun bandwidthnya kecil. Nah, salah satu contohnya itu satelit Garuda 1. Nah, selanjutnya karakteristik C-band. Nah, C-band ini digunakan untuk sistem komunikasi, broadcast TV, dan data. Nah, adapun karakteristik yang kedua yaitu tahan terhadap cuaca buruk seperti hujan atau badai. Jadi, jika kita menggunakan frekuensi C-band itu frekuensinya itu atau karakteristiknya itu dia tahan terhadap cuaca buruk seperti hujan atau badai. Jadi kalau misalkan ada badai atau hujan, dia kualitas sinyalnya tetap bagus. Nah, bandwidthnya fleksibel, artinya kalau kita membutuhkan bandwidth yang kecil, kita bisa menggunakan bandwidth kecil. Kalau kita membutuhkan bandwidth yang besar, dengan menggunakan frekuensi C-band, kita juga bisa mampu mendapatkan bandwidth yang besar. Nah, selanjutnya aplikasinya itu untuk layanan ATM. Jadi kalau misalkan kalian melihat antena kecil yang di atas ATM itu artinya sistemnya itu, sistem komunikasi itu menggunakan frekuensi C-band. Nah, selanjutnya karakteristik Q-band atau course under band. Ini digunakan dalam sistem komunikasi dan broadcast TV. Nah, antenanya kecil, artinya kalau antena kecil harganya juga lebih terjangkau. Namun, ini rentan terhadap gangguan cuaca. Bandwidthnya besar, nah digunakan untuk TV satelit. Jadi ini salah satu contoh yang kita gunakan di sekolah. Pointing yang kita gunakan itu menggunakan antena Q-band. Nah, jadi kita bisa menggunakan TV satelit. Jadi kalau kita pointing itu menggunakan antena dengan frekuensi Q-band. Nah, selanjutnya Ka-band. Ka-band itu course above band itu digunakan pada sistem komunikasi, broadcast TV, sistem radar jarak dekat atau biasa digunakan di militer. Nah, ini rentan terhadap perubahan cuaca. Bandwidthnya besar. Ini biasa digunakan untuk layanan internet satelit di Amerika dan Eropa. Nah, bagaimana hubungan pita frekuensi dengan beberapa poin berikut? Nah, contohnya pada pita frekuensi yang tinggi itu akurasi pointingnya besar. Nah, kalau dia frekuensinya rendah, akurasi pointingnya itu kecil atau rendah. Jadi kita lihat di sini, kalau frekuensinya tinggi, akurasi pointingnya lebih akurat. Kalau frekuensinya rendah itu lebih kecil akurasi pointingnya. Nah, pada frekuensi tinggi kita menggunakan ukuran antena dengan diameter yang lebih kecil dibanding frekuensi yang rendah itu diameter antenanya lebih besar. Nah, kalau untuk terhadap peredaman hujan, jika frekuensinya tinggi, redaman hujannya juga besar. Nah, kalau dia frekuensi rendah, redaman hujannya kecil. Nah, kapasitas untuk frekuensi tinggi itu lebih besar dibanding
pita frekuensi yang lebih rendah. Jadi kalau pita frekuensinya lebih rendah, artinya kapasitasnya juga lebih kecil. Nah, Region Communication Satellite itu berdasarkan ITU itu mengklasifikasikan dunia menjadi 3 region. Yang pertama itu region 1 atau Afrika, negara-negara Arab, Eropa, dan Rusia. Ini region 1. Region 2-nya itu Amerika Utara dan Selatan, dan region 3 itu Asia dan Oseania. Itu adalah pembagian berdasarkan ITU untuk pembagian komunikasi satelitnya. Nah, selanjutnya kita berpindah ke lebar band frekuensi atau bandwidth. Mungkin kita selalu mendengar kata bandwidth. Nah, apa sih pengertian bandwidth? Nah, bandwidth itu dalam artian dia lebar band frekuensi. Nah, contoh, di dalam sebuah satelit ini contoh ya, ada 2 transponder. Nah, satu transponder itu kapasitasnya itu 40 MHz. Nah, namun yang digunakan itu tidak sebesar 40 MHz, tapi ada sebesar yang digunakan atau available bandwidth itu 36 MB. Nah, kemana sisanya? Nah, kan satu transponder dengan transponder yang lain itu dia berdekatan. Nah, inilah gunanya ada yang dikatakan guard band. Dalam artian guard band ini adalah yang perantara antara transponder satu dengan transponder kedua. Gunanya apa? Supaya frekuensi yang digunakan di transponder satu tidak saling mengganggu dengan transponder kedua. Jadi ada guard band masing-masing sebesar 2 mega. Jadi kalau antara transponder satu dengan pembatasnya itu 2 mega, transponder kedua dengan batasannya itu 2 mega, jadi dari 40 mega hanya 36 mega yang digunakan. Masing-masing sisi kiri dan kanannya itu disisakan 2 mega untuk guard band-nya. Jadi perantara antara transponder satu dan transponder kedua. Nah, selanjutnya apa itu transponder? Nah, transponder itu merupakan singkatan dari transmitter dan responder. Apa fungsinya? Menerima sinyal, menguatkan, mengubah frekuensi, dan memancarkan kembali sinyal yang diterima. Nah, contoh atau sistem transponder satelit itu seperti ini. Di sini uplink itu sebesar 6 atau 14 giga, di mana ada perangkat yang namanya BPF atau band pass filter. Selanjutnya diteruskan ke LNA dan kemudian masuk ke frekuensi translator, di mana frekuensi translator ini ada microwave, ada mixer, dan BPF. Nah, selanjutnya ke perangkat low power amplifier atau TWT dan diteruskan di downlink. Nah, di downlink itu di uplinknya 6 GB, downlinknya 4 GB. Bagaimana prosesnya kita bahas satu-satu fungsinya. Nah, yang pertama, band pass filter. Di sini band pass filter, sinyal uplink dari stasiun bumi diterima oleh antena penerima satelit. Nah, sinyal difilter untuk melewatkan sinyal yang dibutuhkan saja. Jadi sinyal uplink tadi yang sebesar 6 GB difilter di band pass filter untuk melewatkan sinyal yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya masuk ke perangkat LNA atau low noise amplifier. Di low noise amplifier ini memperkuat level daya dari sinyal untuk dapat diolah. Nah, selanjutnya masuk ke perangkat frekuensi translator. Yang pertama itu adalah microwave oscillator. Nah, di sini membangkitkan sinyal untuk kemudian diolah di mixer. Jadi di microwave itu sinyalnya dibangkitkan supaya bisa diolah di mixer bersama sinyal informasi dari LNA. Nah, selanjutnya sinyal keluaran dari mixer adalah sinyal penjumlahan, pengurangan sinyal dari LNA serta sinyal dari osilator. Nah, artinya di sini dia digabungkan sinyal yang dibutuhkan saja. Nah, selanjutnya di bagian band pass filter berikutnya itu seluruh sinyal keluaran dari mixer dilewatkan pada band pass filter untuk melewatkan sinyal pengurangan sehingga diperoleh 4 GHz. Makanya kalau untuk uplink tadi 6 GB, nah untuk di downlinknya itu sebesar 4 GB melalui proses yang tadi. Nah, selanjutnya ada TWT atau Traveling Wave Tube, di mana keluaran dari BPF ini kemudian dikuatkan oleh penguatan TWT atau Traveling Wave Tube untuk kemudian dipropagasikan ke bumi sebagai sinyal downlink. Maksudnya untuk dipancarkan kembali ke stasiun buminya sebagai sinyal downlink. Nah, adapun jenis-jenis transponder itu terbagi 3, ada berdasarkan kemampuan processing,
ada berdasarkan lebar bandwidth-nya dan ada berdasarkan band frekuensinya. Nah, yang pertama berdasarkan kemampuan processing itu terbagi dua. Ada transparent transponder dan ada onboard processing transponder. Nah, di mana kalau untuk transparent transponder di sini fungsinya itu dia menerima sinyal RF, memfilter dan mengkonversi ke frekuensi downlink, menguatkan kemudian memancarkan kembali. Nah, adapun untuk transponder jenis onboard processing transponder itu fungsinya untuk switching, regenerasi sinyal, dan baseband processing, dan menjadi intelligent telecommunication service. Nah, adapun jenis transponder berdasarkan bandwidth itu ada yang bandwidthnya 36 mega, ada 54, ada 72, dan ada 108 MHz. Nah, untuk berdasarkan band frekuensinya, ini terbagi 4, ada C-band, Q-band, dan K-band. Atau salah, terbagi 3. Jadi, ada C-band, Q-band, dan K-band. Nah, demikian penjelasan mengenai transponder dan spektrum frekuensi. Silahkan ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup Telegram. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.